No, I ain't too flawless, and no, I ain't the best, and no, I don't say sorry, and no, I ain't perfect, but I am the man. I am the man. Shots fired. Selamat siang guys, kami dari kelas 10 MIPA 3 akan mempresentasikan podcast kami yang berjudul Keindahan Alam dan Cara Menyelamatkannya. Bersama saya Abraham Wicaksana, absen 2. Saya Samuel Setiawan dari absen 31. Saya Mario Surojo, absen 24. Kita akan mulai dari unsur yang paling banyak terdapat di alam, yaitu fosfor. Fosfor biasa dijumpai dalam banyak ikatan kimia seperti batu fosfat yang mengandung kalsium fosfat. Fosfor juga mempunyai peran-peran penting seperti berperan dalam struktur DNA dan mengatur reaksi kimia sel-selnya. Mentransmisi informasi genetik dari satu generasi ke generasi lainnya. Kalau di alam, fosfor terdapat dalam dua bentuk, yaitu senyawa fosfat organik yang pada tumbuhan dan hewan, dan senyawa fosfat anorganik pada air dan tanah. Fosfat organik dari hewan dan tumbuhan yang mati diuraikan oleh dekomposer seperti ulat dan cacing menjadi fosfat anorganik. Fosfat anorganik ini yang terlarut di air tanah atau air laut akan terkikis dan mengendap di sedimen laut. Oleh karena itu, fosfat banyak terdapat di batu karang dan fosil. Fosfat dari batu dan fosil terkikis dan membentuk fosfat anorganik terlarut di air tanah dan laut. Fosfat anorganik ini kemudian akan diserap oleh akar tumbuhan lagi, lalu siklus ini akan berulang-ulang terus-menerus. Siklus ini membantu lingkungan dengan cara dapat menjadi nutrisi untuk pertumbuhan hewan dan tumbuhan. Tetapi juga ada masalah pencemaran. Kita lanjutkan ke biologi. Masalah pencemaran di lingkungan ada banyak, salah satunya adalah pencemaran laut. Pencemaran laut adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia kita sendiri, sehingga kualitasnya turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan atau fungsinya. Dan ini tidak hanya memberi hal negatif terhadap hal-hal yang tinggal di laut, namun juga kita manusia. Ditambah lagi contoh untuk ini cukuplah banyak. Salah satu contoh pencemaran limbah di Indonesia adalah pencemaran limbah yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Di sana terdapat banyaknya pencemaran ditemui di wilayah perairan disebabkan adanya antara lain limbah minyak mencemari di sejumlah titik pantai Nongsa dan pantai lainnya. Dan juga ada beberapa kasus lainnya yang terjadi seperti kasus pada tanggal 16 Maret 2018, bahkan kasus pencemaran tahun 2017 dan sebelumnya yang belum terungkap. Nah, dan ini kita bisa mencegah itu dengan memulai mencintai lingkungan mulai dari rumah kita sendiri. Seperti yang Samuel katakan, kita tidak perlu mulai gila-gilaan ya. Kita bisa mulai dari rumah kita sendiri untuk berbuat baik kepada lingkungan kita dan bumi ini. Mulailah dari mengurangi penggunaan plastik dan penghasilan sampah rumah tangga. Lalu kita bisa melanjutkannya dengan membuang sampah pada tempatnya maupun di lingkungan kita atau lingkungan orang lain. Mengurangi penghasilan sampah juga berarti tidak membeli barang yang tidak dipakai atau hanya dipakai sekali atau dua kali lalu dibuang. Jika ada acara untuk membersihkan lingkungan kalian secara serentak, ikutlah atau paling tidak membantulah mereka yang membersihkan dengan cara apapun. Dengan kita membersihkan lingkungan kita sendiri dan mengendalikan penghasilan sampah sehari-hari, kita sudah membantu bumi ini. Nah, aku mau nambah nih. Kalau fisika, aku belajarnya tentang konservasi dan diversifikasi. Kalau konservasi adalah upaya pengurangan energi dengan lebih efisien. Kalau diversifikasi adalah usaha strategis untuk mengganti energi yang digunakan. Contohnya,
tidak menggunakan lampu saat pagi hari karena sudah ada sinar matahari. Karena kita mengganti energi listrik dengan energi cahaya matahari. Bentuk energi yang kita hemat adalah listrik dan air jika melakukan langkah yang di atas. Salah satu contoh lagi adalah mengurangi penggunaan AC. Dengan itu kita dapat mengurangi gas emisi rumah kaca dan listrik. Kita juga bisa menyelamatkan lingkungan di lingkungan rumah. Salah satu contoh konkretnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Meskipun hal kecil, dampaknya sangat besar bagi lingkungan. Salah satunya bisa terhindar dari musibah banjir. Kita akan masuk ke bagian bahasa Inggris tentang sebuah cerita tentang the story of If the Trees Could Speak. If the Trees Could Speak showed how small actions of one person can indeed have a huge impact in the world, especially towards nature. For example, let's say I start being a vegan and reduce as much waste as I can. Even though it was just me doing this, it still affects the world, even though it's barely recognizable. But mind you, it's just one person doing it. Imagine how much it will affect the world if there were way more of me in the world. One person can be an inspiration for a lot of people, which one person might just be teaching others about our earth and its nature. All he does is talk, and yet it still made a huge impact to our earth. That just shows how one person's small deed can impact the world in a huge way. Yeah, I agree. We obviously can't just do something big immediately, but by doing small actions, we influence other people to think that they can help the world by doing small things as well. After that, they repeat the cycle until we get many people around the world that will impact the world. Cerita If the Trees Could Speak adalah salah satu cerita yang kita bisa pelajari dari bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia, kita juga belajar tentang cerpen dan hakikat. Kita membaca tentang hikayat Hang Tuah dan cerpen Keistimewaan Untukmu. Di cerita itu terdapat banyak amanat yang bisa diambil. Seperti contohnya saya mendapat amanat bahwa kita tidak perlu makan hal yang besar untuk membantu bumi ini, untuk tidak, ya gitu. Bagaimana kalau kamu, Samuel? Kalau aku sih dapatnya dapat mempelajari bahwa perbuatan baik dan hobi kita lah yang menentukan masa depan kita. Sebagai generasi muda, kita harus memperbanyak tindakan baik kita kepada orang lain agar dunia ini menjadi lebih baik. Dan secara tidak sengaja, karakter kita akan ikut terbentuk. Kita juga harus menemukan bakat dalam diri kita dan mengembangkan diri kita agar dapat berguna bagi masa depan. Rasa percaya diri dan tidak mudah ini juga menentukan kepribadian kita. Kalau kamu gimana, Bram? Kalau saya harus percaya diri saja dengan kemampuan kita, lalu terus berusaha untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita. Nah, itu dua contoh cerpen dan hikayat. Tapi dua bentuk cerita itu tidak sama, ada perbedaannya. Misalnya kalau hikayat ceritanya biasanya berlatar di istana atau negeri dan menggunakan bahasa kuno karena ceritanya sudah jadul. Kalau cerpen lebih ke cerita modern, jadinya berlatar di sekitar lingkungan, bahasanya modern dan kisahnya lebih variatif. Menurutmu lebih interesting yang mana, cerpen atau hikayat? Kalau aku sih cerpen ya. Kalau kamu gimana, Bram? Jelas cerpen ya. Cerpen. Ya, masih aku ya jelas cerpen. Oke. Baiklah, itu saja yang bisa kita bagikan. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan.